Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Paulus Setiawan NIM 235-19003 dan Givari Alfarizi 235-19024 akan mempresentasikan mengenai perbandingan kinerja kontainer dan virtual machine pada pengolahan big data. Oke, kita masuk ke pendahuluan dulu. Di pendahuluan ini kita akan bahas beberapa teori-teori dasar ya sebelum kita bahas menu utama dari presentasi ini. Pertama tentang big datanya. Big data itu kan data yang besar, tapi besarnya apanya gitu. Nah, ada 3 hal yang harus besar, yaitu pertama volume, kedua variety, dan ketiga velocity. Di volumenya itu jadi harus besar ya, jadi tidak cuma terabyte tapi juga sampai petabyte begitu. Kemudian variatinya itu maksudnya datanya harus macam-macam ya, macam-macam, jadi ada bisa foto, bisa audio, bisa video, bisa teks gitu. Nah, kemudian biasanya datanya itu tidak tidak terstruktur begitu ya. Nah, kemudian velocity, jadi kecepatan pemrosesan datanya ya. Minimal batch processing masih bisa, tapi sekarang sudah bisa sampai real time juga ya, ada yang bisa sampai real time, nanti kita lihat di belakangan lah ini aplikasinya. Nah, kemudian si big data ini ada 2 aplikasi yang banyak dipakai ya. Itu pertama Apache Hadoop, kedua Apache Spark ya, sama-sama dibikin sama Apache ya, pabriknya sama-sama Apache, cuma ini penggunaannya beda ya. Nah, kalau yang Hadoop itu ke arah pemrosesan yang dasar aja. Kalau Spark itu sudah sampai data analitik ya. Kemudian processing datanya kalau Apache Hadoop cuma batch processing, tapi jumlah datanya besar ya. Sementara Spark itu bisa memproses real time, misalnya dari Twitter atau dari Facebook. Nah, kemudian computingnya, latensinya itu besar kalau untuk punya Hadoop ya. Kalau Spark itu lebih sedikit ininya latensinya. Ya, kemudian Hadoop itu memproses datanya dalam batch mode, sementara Spark itu bisa interaktif. Nah, masih ada ya. Nah, ini kalau Hadoop itu modelnya bisa lebih kompleks, lebih aman, dan lebih murah juga. Kalau Spark itu lebih mahal, lebih kurang aman, tapi lebih gampang ya digunakannya gitu. Nah, kemudian ada lagi sedikit teori ya tentang perbedaan virtual machine dengan kontainer. Ini udah beberapa kali dibahas ya sama kelompok-kelompok yang lain. Nah, jadi intinya kalau virtual machine itu dia pakai guest OS. Guest OS-nya itu bisa beda dengan host OS-nya gitu ya. Nah, kalau kontainer itu nggak pakai OS guest lagi, jadi mengandalkan host OS aja. Tapi dia cuma membundle satu aplikasi dengan proses-proses lain yang dia butuhkan. Jadi tidak tidak butuh guest OS yang secara utuh ya, cuma proses-proses yang dibutuhkan oleh suatu aplikasi ya. Nah, gitu. Nah, jadi kontainer itu lebih ringan ya dari virtual machine. Hanya mengandung executable dan dependensinya. Cuma dia harus berjalan di OS yang sama gitu dengan si OS hostnya. Sedangkan kalau virtual machine itu mengandung OS yang komplit ya. Nah, dan bisa menggunakan OS yang berbeda dari hostnya. Nah, kemudian virtual machine itu berjalan pada mode non-privilege. Jadi dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengeksekusi macam-macam instruksi yang bermacam-macam lah. Jadi virtual machine itu butuh hypervisor untuk menerjemahkan instruksi dari si guest OS-nya ke dalam instruksi yang bisa diproses oleh host OS-nya. Sementara kontainer itu dia tidak butuh untuk mengeksekusi instruksi yang membutuhkan privilege, jadi dia bisa berkomunikasi langsung dengan OS-nya menggunakan sistem call.
Nah, kalau virtual machine itu punya image sendiri-sendiri ya, jadi setiap instance itu beda-beda image-nya. Sedangkan kalau kontainer, kalau dia mengandung aplikasi yang sama, bisa jadi image-nya sama, begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, kita masuk ke menu utamanya. Jadi menu utamanya itu ya, kita ceritanya nemu dua paper ya. Papernya sama-sama membandingkan kinerja kontainer dengan virtual machine untuk kasus penggunaan pada big data. Cuma satu paper itu menggunakan Hadoop untuk pengolahan big datanya. Paper yang lain itu menggunakan Spark. Nah, bagaimana perbedaannya nanti kita bahas satu per satu. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai perbandingan virtual machine dengan container untuk Apache Spark. Ya, di sini percobaan yang dilakukan terdiri dari 5 node cluster, di mana setiap node adalah physical machine, yang masing-masing terdiri dari 8 Intel i7 3770 3,4 GHz, kemudian memorinya 16 GB, 1 TB disk, lalu dijalankan dengan OS Ubuntu versi 16.04, 64 bit, yang berjalan pada kelima mesin tersebut. Kemudian untuk Big Data platformnya digunakan Spark versi 2.02, dan kemudian Docker 1.12.6, ini adalah kontainernya, dan juga untuk yang virtual machine-nya adalah KVM 2.5.0. 2, 3, 4, 5. Ya, jadi Spark ini berjalan menggunakan sistem master dan slave. Nah, maka dari itu si penulis atau pembuat paper ini menggunakan 1 master dan 4 slave, di mana ini digunakan untuk masing-masing untuk VM seperti ini untuk percobaan yang virtual machine ya. Jadi 1 master dengan 4 slave, dan begitu juga yang di Docker 1 master dan 4 slave. Ya, jadi si keempat slave ini terhubung nantinya ke 1 master. Yang menghubungkannya adalah ini adalah bridge atau flannel, di mana yang flannel ini untuk menghubungkan yang Docker, sedangkan yang bridge untuk yang virtual machine. Kemudian di sini ada collect D. Jadi di collect D ini adalah tugasnya adalah mengumpulkan data yang kemudian nanti disatukan, dikomunikasikan lewat bridge atau flannel ini, nanti yang nantinya akan disimpan di dalam InfluxDB kepunyaannya master. Ya, baik. Tadi setupnya, sekarang adalah kerjaan apa yang dilakukan oleh mesin-mesin tersebut, baik yang menggunakan Docker ataupun virtual machine. Yang pertama adalah K-means. Ya, K-means ini sudah biasa digunakan untuk data mining, di mana di sini yang dilakukan adalah terdiri dari 20 dimensi dan 5 juta sampel. Kemudian juga dilakukan 5 iterasi. Yang kemudian pekerjaan yang kedua adalah logistic regression. Di sini logistic regression adalah untuk metode statistik, yang di sini input datanya terdiri dari 10.000 example dan 20.000 fitur. Dan kemudian yang ketiga adalah PageRank. PageRank ini adalah algoritma untuk menghitung dan memperkirakan kualitas dari sebuah page yang akhirnya akan menentukan seberapa penting sebuah website. Di sini input datanya adalah 300.000 page, dan pekerjaannya dilakukan 3 kali atau 3 iterasi. Yang kemudian yang terakhir, yang keempat adalah SQL join, di mana di sini adalah pekerjaannya adalah membandingkan dua dataset
lalu menyatukannya untuk dicari apakah mereka memiliki kesamaan nilai, apakah ada nilai yang sama. Di sini inputnya adalah 90 juta user visit dan 1 juta page. Ya, kita masuk ke perbandingan hasil eksperimen. Eksperimen yang pertama adalah eksperimen dalam membangun 3 node Spark cluster menggunakan container versus virtual machine. Di sini terdiri dari 3 tahap dalam pembangunannya ini, yaitu yang pertama build image, lalu yang kedua adalah setup Spark. Di sini setup Spark itu seperti menginstal JDK, terus kemudian juga mengkonfigurasi Spark runtime, kemudian membangun SSH communication dan sebagainya. Lalu yang di sini terakhir adalah menjalankan cluster itu sendiri. Nah, di sini untuk VM itu 28 menit untuk membuild image, 13 menit untuk setup Spark, dan 5 menit untuk start cluster. Di sini totalnya 46 menit dengan pertahapan yang sama, yaitu build image, setup Spark, start cluster. Kontainer hanya membutuhkan waktu 23 menit untuk menjalankan keseluruhan proses tersebut. Nah, jadi di si kontainer ini hanya membutuhkan waktu setengahnya, yang mana lebih cepat. Penulis di sini menjelaskan mengapa bisa terjadi hal seperti ini, mengapa kontainer lebih cepat, karena yang pertama si kontainer itu menggunakan OS yang sama dengan physical machine, sehingga langkah menginstal OS bisa di skip. Lalu yang kedua, si kontainer itu bisa share image file dengan sesama kontainer, yang mana itu yang tidak dilakukan oleh virtual machine. Mengapa kontainer lebih cepat? Kemudian perbandingan hasil eksperimen yang berikutnya adalah mengenai boot up latency. Di sini kita lihat ada grafik yang mana yang warna kuning itu menunjukkan Docker, lalu kemudian yang ungu itu menunjukkan virtual machine. Di sini kita lihat bahwa Docker itu dia di dalam percobaan ini dia ditambah terus dari 2, 4, 8 Docker atau 8 virtual machine sampai 512. Nah, di sini kita lihat, mungkin kalau yang angka yang kecil ini bisa dilihat diperbesar di sini. Jadi mungkin kalau di awal-awal mungkin untuk 2 dan 4 waktu yang dibutuhkannya masih sama. Jadi di sini kemudian yang 8 mulai terlihat bahwa VM lebih lambat. Jadi ini di sini kalau waktunya semakin lama ini semakin lambat di sini. Jadi yang bagus itu yang grafiknya yang paling pendek. Jadi di sini kita lihat untuk 16, 32, 32 itu maksudnya banyaknya Docker atau banyaknya VM gitu. Nah, kemudian ditambah terus 256 sampai di 512 itu Docker waktunya bisa 987 detik, sedangkan VM ini dia gagal dalam boot up. Dari hasil sebelumnya tentang boot up, maka penulis meneliti lagi mengapa hal tersebut bisa terjadi. Jadi di sini peneliti melihat bagaimana memori yang terpakai dari masing-masing, yaitu dari virtual machine ataupun Docker container. Ternyata walaupun di awalnya sama-sama rendah, tapi use memorinya untuk virtual machine naik dengan lebih drastis dibandingkan Docker yang kenaikannya lebih landai. Kita lihat ada sekitar 50 VM yang dijalankan, ini si use memorinya sudah mulai mentok. Sedangkan kalau di Docker itu naik terus. Kita lihat di sini skala yang di bawahnya juga ini 20, 40, 60, 80, cuma sampai 80, berarti kalau di gambar ini mungkin cuma sampai sini.
sedangkan kalau di Docker ini bisa sampai 500 seperti itu. Nah, hal ini dijelaskan di paper yang kami baca, yaitu karena VM atau virtual machine butuh untuk menjalankan operating system ketika uh, ketika kontainer atau Docker ini nggak butuh untuk melakukan hal seperti itu lagi. Jadi yang menjalankan operating system inilah yang membuat lambat dan memakan memori besar. Kemudian perbandingan hasil eksperimen berikutnya adalah workload yang dijalankan tadi, yang terdiri dari k-means, logistic regression, PageRank, dan SQL join. Nah, kita lihat di sini untuk kuning untuk Docker dan ungu untuk VM. Jadi di awal mungkin agak sama mungkin performanya, cuma ketika Docker atau VM-nya ditambah, maka ini yang mulai terlihat drastis perbedaannya, di mana VM itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan Docker untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan di sini misalnya kita lihat di k-means, ketika dia di 48 VM, dia itu gagal untuk menyelesaikan pekerjaannya gitu. Ini juga sama di logistic regression, sama di PageRank dan SQL join. Ya, jadi di sini pun terlihat bahwa Docker lebih cepat dalam pengerjaan k-means ataupun logistic regression, PageRank, SQL join, terutama di ketika jumlah Docker atau VM-nya banyak. Kemudian kita lihat di sini peneliti mencantumkan utilisasi dari CPU, yang mana yang atas ini ABCD ini yang adalah yang kontainer, sedangkan yang di bawah yang EFGH ini adalah yang virtual machine. Kita lihat di sini untuk sedikit, yaitu 2 kontainer atau 2 virtual machine per satu mesin gitu, itu user CPU-nya tinggi. Oh ya, ini grafiknya diambil dari yang performa saat menjalankan PageRank. Nah, si user CPU-nya ini tinggi karena memang PageRank ini dia memang sebagai user level application. Sedangkan ketika kita tambahkan di sini kontainer ataupun virtual machine-nya, ketika dimulai di angka 8, kita lihat bahwa di yang virtual machine ini weight CPU-nya semakin banyak. Ini yang weight CPU itu yang warna kuning, ini semakin banyak, sedangkan di kontainer ini masih dalam angka yang cukup kecil gitu. Dan ketika di 12 ini semakin terlihat bahwa weight CPU semakin banyak, dan ini tuh membuat user CPU yang bisa digunakan semakin sedikit, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat kalau di penggunaan memori, di sini ada juga perbandingan antara memori yang digunakan antara containers yang ini A sampai D, sedangkan yang di virtual machine yang E sampai H. Nah, di sini yang bisa kita lihat paling jelas adalah bahwa si virtual machine itu dari awal sampai akhir itu dia datar use memorinya, cenderung datar, sedangkan di containers dia itu akan lebih adaptif. Nah, ini karena penulisnya bilang untuk di containers itu penggunaan memorinya itu berdasarkan workloadnya. Jadi ketika workloadnya selesai, dia akan berhenti gitu, akan membuang memori yang terpakai, maksudnya udah nggak ditahan lagi. Sedangkan yang di virtual machine, ketika dia itu akan menahan terus memorinya sampai benar-benar kerjanya itu selesai gitu, sehingga di sini cenderung lurus.
Jadi di sini penggunaan memori yang digunakan oleh virtual machine sangat banyak dibandingkan kontainer gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan virtual machine bekerja lebih berat gitu, di sini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbandingan pada Hadoop. Sekarang kita bahas perbandingan kinerja virtual machine dengan kontainer untuk Apache Hadoop ya. Nah, ini ceritanya sistem yang digunakan untuk eksperimen ini begini ya. Hasilnya pakai Red Hat 64 bit. Nah, kemudian prosesornya Intel Xeon, ya beginilah, ini kayaknya komputer mahal gini ya. Physical memorinya sampai 32 GB ya. Nah, untuk membandingkannya mereka pakai suatu aplikasi namanya Terasort ya. Ini Terasort ini aplikasi yang biasa digunakan untuk membenchmark eh, suatu pengolahan data ya. Nah, gini. Jadi Terasort ini jadi ada 3 tahap. Pertama Teragen dulu. Jadi dia mengetes kecepatan untuk mengenerate data random. Kemudian yang data random yang telah dia produksi sendiri, nah nanti dia harus sortir sendiri. Itu di tahap kedua ya, namanya Terasort ini menu utamanya di sini ya, Terasort ini. Nah, kemudian di tahap akhir dia ada tahapan Teravalidate. Jadi hasil sortirnya dia validasi sendiri, jadi bikin data sendiri, sortir sendiri, validasi sendiri gitu ceritanya. Nah, ini si aplikasi Terasort ini dijalankan di dua environment, pertama di virtual machine, kedua di kontainer. Nah, masing-masing menggunakan 5 ya. Virtual machine dia pakai 5, kontainer juga dia pakai 5 kontainer. Cuma sayangnya kalau kontainer kan dia ceritakan jelas ya dia pakai Docker, cuma anehnya ini paper tidak menceritakan di virtual machine ini dia pakai hypervisor seperti apa dan base OS-nya seperti apa. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk mengenerate data ya. Ada yang datanya 1 giga, ada yang 2 giga, ada yang 3 giga, dan di ketiga-tiganya itu waktu yang dibutuhkan oleh kontainer itu masih lebih kecil daripada virtual machine. Ini bahkan hampir setengahnya ya selisihnya. Kemudian berikutnya untuk mensortir data. Nah, ini juga tetap si kontainer yang menang ya. Lebih singkat waktu yang dia butuhkan untuk menyortir datanya. Ini malah lebih jauh ini selisihnya ya. Nah, untuk memvalidasi data juga tetap kontainer yang menang. Virtual machine kalah jauh. Nah, kesimpulannya begini ya, kenapa kontainer itu selalu menang dalam hal ini, kecepatannya tuh selalu lebih cepat ya. Nah, gini, kalau cluster Hadoop itu kan menyimpan datanya dalam bentuk distributed file system ya, ini disimpan dalam harddisk, nah harddisknya sendiri udah lambat gitu, jadi jangan sampai yang memprosesnya itu lambat juga ya. Nah, sementara virtual machine itu cenderung lambat ya, kenapa ya, karena dia menyimpan OS secara komplit ya, dia menjalankan OS secara komplit termasuk kernel-kernel dan beberapa aplikasi-aplikasi dasar yang sebetulnya tidak terlalu kepake ya dalam pemakaian untuk Hadoop-nya ini. Nah, karena banyak yang diinstalnya ya, jadi berat ya, apalagi kalau dia menjalankan multiple cluster ya, seperti yang diceritakan dalam paper ini kan ada 5 ya. Nah, itu jadi komputernya itu kan dapat beban yang besar itu ya. Akhirnya pemrosesannya lebih lambat, sedangkan untuk kontainer dia hanya menginstal apa yang dia butuhkan gitu ya, jadi lebih ringan gitu ya. Jadi kontainer bisa memproses secara lebih cepat. Ya, kemudian apa manfaat dari penelitian ini? Jadi penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi dan researcher untuk melakukan pengambilan keputusan dalam hal tuning cloud environment dan juga konfigurasi big data application, sehingga dapat mendapatkan performa yang lebih baik dan juga
utilisasi resource yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Dan ini adalah referensinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.